ketika saya kemudian menjadi direktur di MRT, 2 tahun secara penuh saya jadi direktur. Dan tadi saya sampaikan, ketika saya jadi direktur itu, sebelumnya saya masih berstatus dosen PNS di ITB, ya. Tapi tadi saya harus lepaskan. Dan ketika saya masuk MRT, jadi direktur operasi, menggantikan seorang mantan direktur sebelumnya, seorang yang sangat senior, bidangnya perkeretaapian, mantan pejabat di PT Kereta Api Indonesia. Saya masuk tanpa pengalaman itu. Saya masuk, keretanya belum ada, rel, terowongan, dan sebagainya masih dibangun. Jumlah karyawan MRT waktu itu 110 orang, ya, dan hanya ada 11 orang di bagian operasi. Padahal stasiunnya aja ada 11. Jadi kalau saya berjalan dengan itu, ya artinya satu orang suruh jaga satu stasiun. Ya. Di situ saya memahami bahwa sesungguhnya tugas saya, ya, saya waktu tadinya bertanya dalam hati kepada Pak BTP, Pak Ahok itu. Jadi Pak Ahok ini gimana nih? Saya waktu itu di interview katanya mau jadi direktur konstruksi untuk membangun. Ya, tapi kemudian jadi direktur konstruksi seorang wanita, seorang yang berpengalaman di Singapura di bidang MRT juga, ya, Bu Sylvia Halim. Dan ternyata saya ditempatkan di operasi tanpa kereta yang beroperasi. Namun saya pahami bahwa ternyata yang diminta dari saya adalah membangun kemampuan operasi. Membangun orang-orang yang bisa menjalankan MRT pertama di Indonesia. Dan artinya saya pahami saya tetap saja jadi dosen. Bedanya, kalau waktu di kampus, seperti sekarang, saya punya tugas membuat para mahasiswa ini bisa paham tentang ilmu marketing, ilmu manajemen, tentang manajemen keuangan. Tapi yang saya waktu itu harus lakukan adalah membuat mereka bisa menjalankan kereta. Orangnya tapi tadi baru 11 di operasional. Dari seluruh karyawan, tidak lebih dari 10% punya pengalaman kereta api. Maka yang harus saya lakukan adalah membangun tim. Mulai dari merekrut, mencari, saya nanti bisa lihat, menginterview satu persatu, memberi semangat mereka setiap hari, mengirimkan mereka latihan. Pada akhirnya yang saya lakukan, saya bukan jadi direktur, tapi saya tetap jadi dosen bagi anak-anak ini, ya. Yang pada hari akhir saya meninggalkan MRT, dari 11 orang di bawah saya menjadi 330 orang dalam waktu 2 tahun, yang sekarang Anda sekalian jumpai menjalankan kereta, melayani di stasiun, merawat dan memelihara di malam hari. Itulah yang saya lakukan, tetap menjadi dosen bagi mereka. Ya. Nah, dari situ saya berikan contoh bagaimana masinis. Ya. Dan yang unik mungkin kalau yang sudah pernah naik MRT dan berhenti sampai ujung, kalau Anda coba berhenti naik MRT sampai ujung di Bundaran HI, coba tunggu sampai masinisnya keluar dari gerbong. Karena dia pasti akan keluar berpindah ke gerbong depan. Dan banyak dari mereka, ada 9 dari mereka waktu itu adalah perempuan. Dan mereka adalah para masinis perempuan pertama di Indonesia. Karena di kereta api Indonesia, di KAI, nggak ada perempuan jadi masinis. Sedangkan di MRT, waktu itu saya melihat pada waktu saya meleksi, saya meleksi datang ke Madiun utamanya, ada namanya Akademi Perkeretaapian Indonesia, sebuah sekolah tinggi kedinasan bentuk oleh Kementerian Perhubungan, dan berasrama sepenuhnya, lulusannya baru angkatan pertama waktu itu, mereka tidak punya pengalaman, tapi mereka punya dasar-dasar perkeretaapian. Maka waktu itu pilihannya buat saya, apakah saya memilih yang masih muda, masih hijau, tanpa pengalaman, atau mencari yang sudah pengalaman dari PT Kereta Api, yang sudah punya budaya sendiri, ya, tapi tentunya dengan berbagai konsekuensinya. Kalau budayanya sudah terbentuk, tidak mudah. Akhirnya yang saya putuskan, kita ambil yang muda-muda, kita rekrut adik-adik ini dari Madiun dan dari Bekasi, ada Bekasi namanya Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kita latih, kita kirimkan ke Malaysia. Karena apa? Karena teknologinya nggak ada di Indonesia, MRT. Waktu itu banyak yang nyindir saya, Pak Agung ini gimana? Dulu
dosen-dosen Malaysia itu kuliah ke ITB, kok sekarang Pak Agung ngirim orang belajar di Malaysia. Tapi buat saya yang paling penting adalah kita belajar dari yang memang sudah mampu, sudah berpengalaman secara internasional, dan saudara kita bangsa serumpun di Malaysia ini ternyata sangat antusias, sangat termotivasi membantu kita, dan adik-adik ini diberi kesempatan bukan hanya berlatih secara teori, tapi juga bertugas menjalankan keretanya di Malaysia. Dan ketika mereka pulang ke Indonesia, bertepatan kereta kita juga mulai datang dari Jepang, ya. Dan ini menarik. Waktu itu Pak Anies baru jadi gubernur beberapa bulan, kereta datang. Anda bayangkan tentu ya politiknya negara plus 62 ya. Kalau orang lihat ini kereta kan MRT ini kan Pak Jokowi, ini Pak Ahok, ngapain Pak Anies datang-datang ke stasiun, ke Lebak Bulus. Tapi bagi saya tidak peduli siapa pemimpinnya, ya. Saya KTP-nya juga Tangsel kok, saya nggak memilih di DKI gitu kira-kira ya. Ya. Yang penting adalah bagaimana perusahaan yang kita pimpin ini mendapatkan dukungan penuh. Dan ketika Pak Anies hadir, saya ingatkan juga ke Pak Dirut waktu itu, Pak Anies jangan hanya melihat keretanya, karena orang nanti bilang itu keretanya Pak Jokowi yang nyiapin. Pertemukan Pak Anies dengan para manusianya. Karena apa? Beliau mantan Menteri Pendidikan, beliau tentu tertarik, dan kebetulan pinter aja teman-teman saya waktu itu yang dipertemukan tuh salah satu perempuan yang namanya Tiara, begitu, dan langsung viral begitu Pak Anies selfie yang dengan yang bersangkutan. Biasalah netizen Indonesia dan wartawan tuh seneng kalau yang seperti ini begitu kan. Apa yang jadi pelajaran di sini bagi adik-adik masinis muda MRT waktu itu? Mereka belum jalankan kereta, mereka baru pulang pelatihan di Malaysia, mereka belum teruji. Tapi masyarakat sudah demikian antusias, sudah demikian berharap. Saya katakan kepada mereka, ini bagus, kalian boleh bangga, tapi ini juga harus jadi pemacu bahwa Anda nggak boleh main-main. Karena masyarakat sudah terlanjur berharap, ya, sudah terlanjur ngetop. Kalau sampai kita tidak bisa menunjukkan hasil yang terbaik, tentunya akan jadi sesuatu yang mengecewakan. Jadi harus menjadi motivator bagi mereka, ya. Tidak cukup hanya viral, ya, tapi yang penting harus menjadi berperan vital bagi kemajuan transportasi. Dan alhamdulillah sekarang setiap saya naik MRT, saya turun di stasiun Bundaran HI, saya selalu tunggu masinisnya keluar dan saya salami dulu, karena saya berterima kasih sama mereka karena mereka bisa membuktikan dari nol, dari Madiun, dari Bekasi, tanpa pengalaman belajar di Malaysia, tapi sekarang terbukti mereka bisa menjalankan MRT pertama di Indonesia. Sesuatu yang saya ingatkan kepada mereka, teknologi ini boleh datang dari Jepang, uangnya kita boleh pinjam dari Jepang, 40 tahun kita ngutang bayarnya, tapi ini harus dijalankan oleh tangan-tangan Indonesia. Dan ini alhamdulillah yang dialami oleh para masinis. Nah, saya juga diingatkan bagaimana kita bikin budaya melayani publik ini. Kita semua melayani mahasiswa, ya, baik mengajar, baik mengelola administrasinya, dan ya kadang-kadang mahasiswa ini susah-susah gampang, bukan gampang-gampang susah, banyak susahnya, gitu ya. Tapi ya sama, saya juga merasakan dulu jadi mahasiswa. Sama melayani penumpang transportasi publik juga menantang. Apalagi bagi mereka yang tugasnya melayani di stasiun. Dan sama waktu itu kita rekrut bukan orang dari PT Kereta Api, tapi kita rekrut orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang kerjanya jadinya di Starbucks, ada yang kerjanya di supermarket, ya, ada yang tadinya kerjanya di SPBU, tapi tentunya punya pengalaman memimpin. Dan saya sebut mereka waktu itu kasih judul The Avengers, ya, biar mereka juga bangga, dan mereka sampai sekarang masih menyebut mereka The Avengers. Ya, kenapa The Avengers? Karena mereka berbeda-beda, kayak Avengers itu tampangnya gitu ya. Ada yang kayak Hulk juga gitu ya di fotonya. Tapi kemudian bagaimana membuat mereka punya budaya melayani yang sama, menjadi satu, dan demi kepentingan MRT Jakarta, maka langkah-langkah pertama membentuk service culture,
ya, itu kita lakukan. Kita kirim mereka training di Garuda. Jadi walaupun ini kereta, tapi saya ingin mereka belajarnya dari standar di angkutan udara. Jadi adik-adik ini belajarnya dari pramugari. Bagaimana mereka groomingnya, bagaimana keramah tamahannya, ya. Tapi budaya melayani saja, penampilan saja tidak cukup. Keyakinan bahwa mereka harus melihat bahwa ini adalah tugas negara, dan karena itu harus punya karakter yang siap, itu kita lakukan juga. Jadi mereka dikirim training di Garuda, tapi juga dikirim ke camp militer. Ya, kita kirim waktu itu ke Cimahi selama 1 minggu, semuanya, seluruh petugas, ya, untuk membangun karakter. Ya, karena pada akhirnya mereka semua harus punya sebuah kebanggaan. Ya, dari Avengers ini menjadi satu, semuanya seragam, punya budaya melayani yang sama, punya karakter yang kuat, ya. Banyak dari mereka juga yang terbaik kita kirimkan ke Jepang, kita kirimkan ke Hong Kong, ya, selain kalau yang masinis ke Malaysia. Untuk satu hal, untuk bagaimana MRT ini berstandar internasional di Indonesia. Ya. Jadi budaya ini membentuknya memang tidak mudah. Saya waktu di MRT memiliki luxury untuk bisa mengirimkan mereka belajar di tempat-tempat terbaik, ya, belajar di tempat-tempat terbaik, di BUMN yang terbaik pelayanannya, di lembaga militer, dan juga secara internasional. Ya. Nah, tapi semua itu ada batasnya. Ya. Saya selama 2 tahun di MRT itu, mungkin bisa dirasakan MRT itu seperti baby. Ya. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu yang punya bayi itu, mungkin pasti memahami, setiap hari itu yang diingat bayinya. Saya setiap bangun tidur selama 2 tahun itu, yang dilihat pertama itu adalah berapa persen kemajuan pembangunan. Karena apa? Karena Pak Jokowi selalu mengatakan Maret 2019 MRT beroperasi. Pada waktu saya masuk di 2016 bulan Oktober, itu pembangunan sudah molor 6 bulan sebenarnya. Ya, tapi pokoknya harus terjadi 2019 Maret. Karena kita tahu Aprilnya kemudian Pilpres, gitu ya. Ya. Tapi selain itu juga karena memang proyek ini sudah ditunggu-tunggu, ya. Maka dengan itu semua kita full speed sampai akhirnya ketika bulan Oktober 2018, ya, saya dipanggil oleh gubernur baru Pak Anies Baswedan. 1 tahun beliau menjabat waktu itu, dan beliau sampaikan, Mas Agung, tugas Anda berjalan baik. Tapi saya bilang, Pak, belum selesai. Iya, tapi sudah cukup baik, sudah hampir selesai. Dan saya akan tugaskan sesuatu yang beliau katakan lebih berat. Nah, buat saya aja MRT sudah berat, gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih berat yang beliau tugaskan, yaitu ke Transjakarta. Ya. Dan itu terjadi, ya, sehari setelahnya, itu adalah hari terakhir saya sebagai direksi di MRT, sebagai direktur operasi. Tapi itulah hari pertama akhirnya para masinis yang tadi dikirim ke Malaysia, dididik, itu pertama kali mereka memegang kendali kereta, mereka jalankan kereta kita. Jadi yang tadinya saya harapkan mereka, saya mengantarkan mereka sampai kereta jalan, ternyata yang saya lakukan di hari itu, saya hanya mengantar mereka sampai di atas kereta, untuk kemudian mereka bergantian menjalankan kereta hari itu, untuk proses testing, proses sertifikasi. Sebelumnya keretanya dipegang Jepang terus, masih Jepangnya yang megang. Hari itu baru dipegang oleh mereka setelah terlatih. Tapi itulah hari terakhir saya jadi bagian dari mereka. Saya kemudian turun lagi dari kereta karena tugas saya selesai. Tugas saya dicukupkan menghantarkan mereka untuk bisa menjalankan MRT Jakarta. Nah, dari situ saya beralih dari yang namanya MRTJ, MRT Jakarta, saya menyebutnya menjadi MRTJ, Mr. Transjakarta. Karena saya kemudian menjadi orang nomor 1 di transportasi yang sudah 15 tahun ada di kota ini. Dilahirkan oleh Gubernur Sutioso waktu itu. Dan perubahannya luar biasa. MRT itu hanya 16 km dan belum beroperasi.
Transjakarta waktu itu sudah 891 km operasinya. MRT stasiunnya hanya 13. Ya. Transjakarta juga 13, sampai 13 itu 13 koridor, ya. Dan rute utama 13 plus rute-rute non BRT yang sifatnya feeder, termasuk sekarang yang sebagian angkot yang menjadi Transjakarta. Dan yang lebih menantang bagi kita, dari 330 orang tadi yang saya tinggalkan, masuk Transjakarta yang ternyata karyawannya 9.000 orang. Ya. Pada akhirnya saya pahami bahwa yang paling menantang di transportasi publik adalah mengelola manusianya. Dan bagaimana berubah dari 330 orang yang saya start from scratch, dari nol, saya bisa pilih yang terbaik, ya, masuk ke satu organisasi yang sudah 9.000 orang, dengan budayanya sendiri, sudah given, ya, dan nanti saya tunjukkan latar belakangnya yang berbeda. Ini sebuah pengalaman yang buat saya sangat berharga, ya, membuat saya rasanya sangat kaya. Saya berterima kasih kepada Pak Anies atas tantangan ini. Saya berterima kasih Pak Ahok, membuat saya jadi bagian dari sejarah MRT pertama, tapi Pak Anies memberi saya kesempatan untuk belajar memimpin